Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jurusan Sistem Informasi ingin memastikan analisis sistem internet. Sebelumnya perkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada dari sebelah kanan Zaidul Haq, yang kedua ada Reginald Abikarami, yang ketiga ada Irham Maulana, saya sendiri Lustri Fadri Fauzi, di sebelah kiri saya ada Berisa, di sebelahnya ada Muhammad Arif Aditra, sebelahnya ada Reni Alvin Media, dan yang paling ujung ada Nafis Basam. Analisis sistem kerja PT Rikindo. Makalah ini menganalisis sistem kerja PT Rikindo, sebuah perusahaan desain interior yang telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun. Makalah ini membahas visi misi dan nilai utama perusahaan, serta sistem informasi yang diterapkan dalam operasionalnya. Selain itu, makalah ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah visi misi dan nilai utama pada PT Rikindo. Visi dari PT Rikindo, interior merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, baik secara individu maupun kelompok. Penataan interior yang tepat dan bermanfaat dengan ditunjang bentuk dan estetika diharapkan dapat menjadikan akses untuk suatu manfaat, kemudahan dan prestige bagi sang pengguna. Misi dari PT Rikindo selalu mengutamakan untuk mampu memberikan kepuasan pelanggan, sehingga kepercayaan tumbuh dan menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan dengan modal kepercayaan kami memberikan seluruh effort, kualitas, ketekatan, keindahan desain, dan harga yang kompetitif untuk pelanggan dan calon pelanggan. Sistem informasi yang diterapkan. Pertama, ada penerimaan pesanan. Pelanggan menyampaikan kebutuhan desain interior melalui konsultasi awal. Kedua, ada pengembangan konsep. Tim desain merancang dan mendiskusikan konsep hingga disetujui pelanggan. Ketiga, ada produksi. Proses produksi dilakukan berdasarkan desain yang telah disetujui dengan kontrol kualitas yang ketat. Keempat, ada layanan pura jual. Menyediakan perawatan produk dan konsultasi lanjutan untuk menjaga kualitas proyek. Tool System, perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek digunakan untuk mengatur tugas, melacak kemajuan, dan mengelola komunikasi tim. Perangkat lunak pembuatan model 3D. Perangkat lunak pembuatan model 3D digunakan untuk membuat visualisasi desain interior yang realistis dan interaktif. Analis masalah dan solusi. Proses manual. Proses administrasi dan pengelolaan proyek masih dilakukan secara manual, menghambat efisiensi. Komunikasi terbatas. Tidak adanya sistem informasi terpusat untuk komunikasi dan dokumentasi proyek. Layanan purna jual yang kurang efisien. Pelanggan sering menghadapi kendala dalam mendapatkan layanan purna jual yang cepat dan efisien. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Yang pertama, digitalisasi proses. Mengimplementasikan perangkat lunak manajemen proyek untuk mempercepat proses administrasi. Yang kedua, aplikasi pelanggan. Mengembangkan aplikasi layanan pelanggan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan bagi pelanggan. Yang ketiga, ada sistem terintegrasi. Membangun sistem informasi terpusat untuk dokumentasi dan pelacakan proyek. Oke, saya di sini akan menjabarkan struktur organisasi yang ada di PT Rikindo. Yang pertama ada Ibu Inge Budiman selaku komisaris. Yang kedua ada Bapak Indra Wijaya selaku direktur utama. Di bawahnya ada Ibu Sri Wahyuni selaku sekretaris. Di bawahnya lagi ada Bapak Chandra Handoyono selaku GM. Setelah itu ada Bapak Nova Sutikno selaku teknik head. Ada Ibu Priyatna Jaya Asmara selaku HRD dan Ibu Antika Mardiana selaku finance atau accounting atau kepala finance dan accounting. Selanjutnya ada Bapak Agus Supriyadi sebagai deputy head MI. Jadi apapun barang orderan yang berkaitan dengan kelistrikan, beliaulah yang akan mengorder.
Yang selanjutnya ada Bapak Safii selaku Deputi Head Interior. Jadi Bapak Safii ini dia bertugas untuk mengorder barang apa saja yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek. Selanjutnya ada Bapak Safrizal selaku SPV, dia yang menggambar atau membuat gambar kerja untuk orang proyek. Selanjutnya ada Bapak Fadlin Rizky selaku desainer. Ya, Bapak Fadlin Rizky ini bertugas untuk membuat 3D desain pada proyek-proyek, pada semua proyek. Selanjutnya ada Ibu Silvi Rizky Amelia Putri selaku divisi purchasing atau divisi perbelanjaan ya. Selanjutnya ada Ibu Ratna Dwi Purnamasari. Nah, di staff accounting ini ada Ibu Asmiri. Selanjutnya ada Bapak Alex Muzain. Bapak Alex Muzain ini dia yang bertugas untuk mengatur bagaimana orang lapangan itu bekerja. Selanjutnya ada Ek Yusuf selaku kepala gudang, ada Lutfi Rifatul Fauzi selaku admin gudang, dan selanjutnya ada Bapak Ahmad Hamsari, Bapak Andri Kurniawan, dan Bapak Sudiran Darmaji selaku orang yang jalan sesuai dengan perintah dari Ibu Silvi dan Ibu Ratna. Di bawahnya ada Pak Tatang, Pak Irwan, dan Pak Arfi selaku supir. Selanjutnya ada Iskandar selaku resepsionis. Di bawah Bapak Alex Muzain ada Eros Sudiro, Samsul Arifin, Tarholi, Saifuddin, dan Husen selaku orang lapangan atau kepala-kepala orang lapangan di bagian barang-barang interior. Selanjutnya ada Bapak Dona Rizky, Bapak Raja, Bapak Asep Samsudin, Bapak Ahmad, Bapak Efudin. Orang-orang ini yang biasa menjadi kepala di proyek untuk orang-orang yang berkaitan dengan kelistrikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart bagaimana sistem pemesanan pada PT Rikindo. Yang pertama, dari customer akan mengajukan pesanan barang atau jasa. Jika pesanan atau barang atau jasa ini disetujui, maka akan muncul faktur pembelian. Selanjutnya barang akan diproduksi sesuai dengan pengajuan. Selanjutnya ketika barang selesai diproduksi, maka akan ada pengecekan barang. Selanjutnya setelah barang dicek kondisinya, kualitasnya segala macam, maka akan ada proses pengiriman. Setelah pengiriman barulah akan muncul pembayaran atau kita mengeluarkan invoice atau tagihan kepada customer. Selanjutnya setelah pembayaran, maka customer akan mendapatkan struk atau faktur. Ketika pengajuan pesanan barang atau jasa tidak disetujui, maka proses akan berhenti sampai di situ. Selanjutnya ada contoh invoice dari yang PT Rikindo keluarkan kepada customer setelah pengerjaan selesai. Kurang lebih seperti ini contoh dari invoice yang kita keluarkan. Biasanya kita akan mengeluarkan berita acara juga setelah pengerjaan itu selesai. Barulah kita akan memunculkan invoice seperti yang ada di gambar berikut. Kesimpulan 1. Efisiensi. Meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi informasi. 2. Transparansi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja. 3. Daya saing. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar desain interior. Saran 1. Adopsi teknologi. Mengadopsi teknologi manajemen proyek modern. 2. Sistem terintegrasi. Membangun sistem informasi terintegrasi untuk komunikasi dan dokumentasi. 3. Pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan rutin bagi karyawan untuk memahami sistem baru. 4. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap relevan. Cukup presentasi dari kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.